Oke, balik lagi sama Rehan di sini dan apa ya? Sampai bingung deh. Gue beberapa hari ini tuh kayak lagi susah banget tidur, padahal sorenya gue udah mencoba untuk olahraga supaya badan ini capek. Wah, udah jam setengah lima nih. Biasanya gue harus udah lari. Ya udahlah, kita larinya undur setengah jam sedikit. Dan susah sekali gue tidur gitu. Untuk tidur tuh susah, nggak tahu kenapa, mungkin ada pikiran atau gimana gitu. Ya mungkin kayaknya gue bilang, oh nih biasanya habis sahur gampang nih tidur. Cuman kayak hari ini nggak bisa, gue masih tidur tadi tuh jam 8. Bayangin gue tidur jam jam 8 gue baru bisa tidur. Dan akhirnya gue baru bangun tadi jam 2 ya, bangun siang itu kan. Mungkin kalau ada yang tahu kena apa sih susah tidur ini, kenapa insomnia parah banget, kayaknya akut ya. Terus cara buat ngatasinnya, gue nggak apa-apa sih cara ngatasinnya yang kayak misalkan pelan-pelan gitu, apa namanya, terproses gitu, jadi nggak langsung blok minum obat. Nah itu gue kurang kurang mantep di situ sih, takutnya sakit atau misalnya ada efek jangka panjangnya ke depan kan. Kata orang sih gitu, kalau minum obat tidur tuh pasti nanti ada efek di ke depan hari gitu. Sedangkan gue lebih suka yang oke, yang pelan-pelan aja, nggak apa-apa, jadi gue tahu juga proses-prosesnya. Nah, gue suka gitu. Mungkin ada juga dari teman-teman yang denger kalau misalnya suka tidurnya susah tidur, coba deh kasih tahu lu susah tidurnya kenapa, kabarin gue juga perlu nih sharing-sharing atau cerita. Dan mungkin lu juga bisa ngasih tau gue apa lu saran dari lu, atau lu punya solusinya dari lu yang biasa lu pakai tuh apa. Oke, and next, sekarang kita kesini di Line Today. Hari ini ada apa ya, highlightsnya ini katanya jadi, ih kok gitu gambar sini cewek mbaknya cakep gitu, cuman pas gue baca judulnya, wah jelek banget. Jadi korban pelecehan seksual, koma, mengapa Kiko Mizuhara malah dibully. Wah gila, kok nih lo ada yang orang kena ini malah dibully gitu. Mungkin beritanya masih belum simpang siur gitu, belum fix atau faktanya belum kelihatan semua gitu. Ini takut nanti kayak Gofar kemarin kan. Wah. Terus keluarga sudah bertemu, Jessica Mila dan putra Otto Hasibuan segera menikah. Wow. Gue inget nih, jadi ternyata, jadi senior gue punya senior namanya Bang Iki. Nah kata Bang Iki, dia itu sama Jessica Mila tuh dulu sekolah bareng sama yang vokalisnya Hi-Fi juga. Jadi katanya entah mereka kenal atau gimana. Dan waktu si Bang Iki juga penyiar ya, dia itu waktu siaran di sini dan harus interview Jessica Mila gitu. Jadi kayak mereka ketemu temen SMA atau SMP lama aja gitu. Jadi itu keren sih ininya, apa, interviewnya gitu. Pasti lebih lepas, tidak tidak terskrip gitu. Kayak kayak lu kan dulu ini nih waktu SMP kan emang ternyata demen banget eskul teater gitu kan. Tapi kenapa kok lu sekarang jatuhnya tuh bukan ke teater tapi lebih ke film gitu atau sinetron? Dulu kan sinetron kan, ganteng-ganteng serigala gitu. Nah, itu kan pasti lebih mantep ya gitu ya, tanpa tanding aling-aling. Tapi ini ternyata sama putra seorang pengacara kondang, apa ternyata anaknya juga pengacara juga. Terus another headline dari Line Today, ada dari Menteri Kesehatan nih, katanya vaksinasi kanker cervix gratis mulai tahun ini. Oh good. Jadi kanker cervix ada vaksinnya, bukan vaksin, ini mungkin kayak hampir sama kayak polio lah gitu ya, vaksin juga sih ya. Mencegah gitu untuk kanker cervix. Oh gila, good sih ini serentak di dunia kayak gini, atau ternyata Amerika sudah melakukannya 100 tahun lebih dulu daripada Indonesia. Terus ada sisi gelap Pangeran Arab Saudi asingkan ibu kandung demi tahta. Wow, gila, ini kayak di film-film gitu ya. Terus ada begini, kronologi karyawan taman rekreasi Marga Satwa Seruling Mas. Iya bener ya, Seruling Mas diterkam harimau. Oh, gila nih, gak ada gambar harimau ya. Mungkin harimau lagi lapar gitu, mau dikasih makan, protes dia. Terus ada proyek 7,2 triliun Gayanti City milik Tommy Soeharto lolos dari kepailitan. Oh, gua kurang ngerti ya ini kayak gimana.
Terus modus ayah Vanessa Kong samarkan harta Indra Kents, beli jam tangan 8 miliar. Oh, ini pencucian uang nih, money laundry nih. Terus oke, itu yang Highlands yang motor-motor ya. Terus sekarang ada, kita lihat scroll ke bawah, ada berita apa sih dari Land Today nih. Belum ada ini, wah ya belum ada yang menarik gitu sih. Gue belum lihat nih ya, ini masih, mungkin bisa kalau ada yang demen buka Land Today cari berita kayak gue kalau ngeliat, karena mungkin gue dulu sangat sering memakai Line daripada WA gitu dulu ya, jadinya pasti pindah ke kolom Line Today enak gitu ngeliatnya. Cuman sekarang gara-gara mungkin orang jadi lebih banyak pakai WA ya, mungkin kayak orang-orang yang lebih tua gitu, misalnya dosen gitu kan, jadi recently kita juga ikut-ikutan jadi sering pakai WA jadi untuk chat dosen, chat grupnya yang ada dosen juga, atau misalnya kantor gitu, walaupun kayaknya kalau kantor tuh banyak yang pakai Telegram. Terus ada, nih ada di kolom paling populer ya. Kok beritanya nggak ada yang ini ya? Ya udahlah itu ya, dari Land Today kayaknya belum. Kalau dari kita kesini ya, coba kita ke series One Piece ini juga Jumat kemarin belum keluar katanya, libur, dan ternyata baru rilis rilis di tanggal 24 April, which is berarti tinggal Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi. Yuk kita coba ke sini ke akun bola ya, ini ke extra time line foam-nya ada apa sih? Oh, ini langsung fotonya Antonio Rudiger ya. Erik ten Hag dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mencoret Harry Maguire dari starting 11 MU dan menggantikan dengan bek tengahnya Chelsea Antonio Rudiger. Wah, mau dibajak nih undang-undang Chelsea. Belum bisa perpanjang kontrak ya karena sanksi dari pemerintahan Inggris. Terus ada Granada yang nunjuk pelatih baru, ada Aitor Karanka, yang diharapkan si Aitor ini bisa membuat Granada keluar dari zona degradasi karena udah mau final ya akhir musim ya. Terus ada Benzema nih yang buka puasa cuma pakai susu sama 3 kurma. Oh, ini dia nih spesialis gol late game ini. Terus ada apa lagi berita dari Line-nya. Oh ya, tadi breaking news, Haaland yang katanya udah taken kontrak tapi belum official ya, maksudnya ya belum di publish sama City-nya sendiri atau Fabrizio Romano gitu. Ada apa lagi berita nih? Oh, di pertandingan semalam Barcelona lawan Cadiz, ini di tribun depannya para fansnya Barcelona ngosongin tribun yang di belakang gawang karena ini sebagai bentuk protes kepada manajemen Barca karena kasus waktu Barca kalah lawan Frankfurt. Kenapa di tribun itu malah banyak supporternya Frankfurt daripada supporternya Barca. Oke, timnya Rooney, Derby County ini harus terdegradasi ke kasta ketiga sepak bola Inggris. Oh, berarti bisa ketemu sama Elkan Bagot ya. Karena salah satunya penyebabnya adalah pengurangan poin, yaitu 21 poin gara-gara buruknya finansial gitu. Jadi finansial buruk bisa kena sanksi sama FA Inggris. Terus oke nih, ada MU yang katanya mau ngerenovasi stadion dan dikabarkan akan menambah kapasitas kursi di bagian Sir Bobby Charlton Stand sebanyak 15.000 bangku dan membuat kapasitas Old Trafford bertambah menjadi 88.000 lebih. Oh, tapi kalau kapasitasnya digedein apa makin sempit-sempit itu orang atau mungkin jadi diri, gue nggak tahu juga sih.
Erik ten Hag yang udah here we go ke MU, jadi pelatih MU. Dirteknya Rangnick, coachnya Erik ten Hag, gimana nih kira-kira. Terus breaking juga, perusahaan investasi asal Bahrain Investcorp telah melakukan perbincangan eksklusif untuk membeli AC Milan seharga 1,1 miliar dolar. Investcorp yang didirikan pada tahun 1982 telah mengelola aset senilai lebih dari 42 miliar dolar di seluruh dunia. Oke. Terus ada Bruno Fernandes yang kemarin kabarnya kecelakaan, tapi kecelakaannya ini kecelakaan mobil, nggak ada cedera sama Bruno Fernandes ya, mungkin kaget-kaget doang gitu, trauma shock aja. Cuman kalau misalnya cedera kan kasihan, wah kalau apalagi kalau misalnya kakinya putus gitu kan. Padahal MU di Manchester ini kayak udah pendesaan gitu, nggak ada macet atau nggak ada apa, cuman tetap aja. Ini ada, gue lihat ada mobil VW yang ringsek parah, velgnya rusak, kaki-kakinya kena. Mungkin mobil dia si Bruno Fernandes nih, gue lihat kayaknya ada mobil sport, kayaknya dia pakai mobil sport ya, Porsche kayaknya. Terus ada apa lagi? Ini Marta Silchenko, seorang pegolf muda asal Rusia, umur 17 tahun. Tanpa sengaja ternyata satu lift dengan bintang-bintang PSG di hotel tempatnya nginap di Paris Saint-Germain. Jadi ada foto, ada Sergio Ramos, Messi, Mbappe, ada gila, gokil. Ada Marquinhos juga. Next ada apa lagi ya? Tuchel nih, sudah 6 laga final sejak Tuchel mengepalai Chelsea. Padahal udah genap 1 tahun lebih dikit ya, udah 6 final loh, gila, gokil. Walaupun nggak semuanya menang ya, ada juga yang kalah. Tapi seenggaknya final Champions League ya, itu menang tuh. Yang penting ya, kalau yang penting-penting itu harus menang lah. Terus ada apa lagi ya? Banyak pertandingan gini, cuman gue ngebahasnya ini agak aus gitu mulut, nggak tahu kenapa. Mending nanti lah bahasnya. Oke, lanjut ke another line form. Coba ke kabar Liga Inggris. Udah mulai lemes gue nih. Ayo bisa. Jangan lemes. Federasi sepak bola Ukraina telah meminta izin kepada Manchester City untuk berlatih di City Football Academy sebelum playoff kualifikasi Piala Dunia versus Skotlandia pada bulan Juni. Pasti dibolehin lah ini. Moral gitu kan, orang lagi susah saya di halang-halangi, bukan dibaikin gitu kan ya. Aduh, tolonglah, di mana hati nuraninya. Gue jadi inget itu tuh apa, short movie-nya itu tuh, siapa yang Jawa itu yang gue lupa deh, ibu-ibu itu langsung viral gitu. Dia jadi ibu-ibu dari desa mau ke pasar Beringharjo naik truk gitu kan. Terus ada apa lagi berita? Masih sama ya, kebanyakan gitu berita ya. Burnley akan menunjuk pelatih sementara hingga akhir musim dan kemudian menunjuk pelatih permanen pada musim depan. Percakapan dengan para kandidat telah dimulai minggu ini. Ternyata kandidatnya Ole Gunnar Solskjaer. Gokil sih. Terus ada Gerard Moreno yang diragukan untuk tampil di semifinal leg pertama UCL melawan Liverpool karena mengalami cedera hamstring usai laga melawan Getafe. Terus Liverpool lagi dalam pembicaraan dengan sponsor baru karena kontrak Standard Chartered yang akan berakhir pada tahun 2023. Dan Liverpool saat ini cari sponsor barunya itu pengennya tuh kesepakatannya lebih dari 40 juta pound sterling per musim. Itu kata di Athletic ya. Bruno Guimaraes ingin menjadi legenda di Premier League. Dia setelah datang ke Newcastle nih performnya ternyata boleh juga gitu, nggak ecek-ecek ya. Katanya dia, sungguh penampilan luar biasa dari kami layak mendapatkan kemenangan ini. Hari ini kami tampil luar biasa dan saya mencetak 2 gol brace dan itu sangat brilian. Itu menjadi satu hal yang sangat saya impikan saat bermain di Premier League. Dengan dukungan penonton luar biasa, saya ingin menjadi legenda di sini. Gitu. Aturan orang-orang tuh pengennya tuh main di Premier League, jangan Barcelona lagi, Real Madrid lagi.
Ini liga paling kompetitif, liga nomor 1 nih sekarang Premier League nih. Gaji lu juga pasti lebih gede. Nggak ngerti lagi gue. Terus ada terakhir kali Chelsea berhadapan dengan Liverpool di final FA Cup terjadi pada tahun 2012. Pada saat itu Chelsea keluar sebagai sang juara. Kira-kira bakal terulang lagi atau enggak? Amin, semoga juara. Jangan dong, masa 2 kali kalah sama Liverpool di final lagi kan. Diceng-cengin gue sama fansnya Liverpool nih. Udah biarin Liverpool dapat piala Ciki tuh Carabao Cup, Chelsea FA Cup masih agak tinggi kan. Terus Mason Mount, Jorginho, Marcos Alonso memberikan jersinya kepada fans Chelsea yang berada di Wembley selesai pertandingan kemarin lawan Crystal Palace. Oke, coba kita lihat kabar Chelsea, line formnya ada apa. Ya, masih begitu. Coba Chelsea Indonesia. Oh, Chelsea Indonesia malah nggak update-update. Terakhir posting Februari. Kalau The Blues Indonesia, Zoslow dan Anthony Berry pada saat pertandingan di semifinal bersama Conor Gallagher. Wah nih, gue kalau di Football Manager tuh pakai Zoslow gitu. Asisten manajernya. Dia kayak motivationnya tinggi gitu. Terus ada Mateo Kovacic dan juga N'Golo Kante hampir pasti akan bertahan. Meskipun permainan Kante musim ini menurun dan Chelsea akan menargetkan setidaknya satu penandatanganan bintang untuk lini tengah. Jorginho juga bisa kemungkinan tidak dikawali kontrak baru. Ya mungkin udah pada tua juga, harus regen ya. Terus Robin Loftus-Cheek diperkirakan akan bertahan di Chelsea musim depan. Ini jelas mengecewakan klub yang berharap bisa membelinya karena tidak akan bermain secara reguler. Thomas Tuchel memperhatikannya saat ia menjadi berpengaruh waktu dipinjam ke Fulham musim lalu, menyamakannya dengan Michael Ballack. Ini kayaknya beritanya di copy paste nih, makanya berantakan kata-katanya, ditranslate gitu biasa, copy paste. Chelsea berharap memainkan pertandingan persahabatan pramusim di Charlotte, Carolina Utara musim panas ini. Oke. Coba lihat, gila udah berapa nih? Udah 17 menit. Alejandro Santo Domingo, warga negara Kolombia yang diperkirakan kekayaan sebesar 2,5 M dolar, bergabung dengan konsorsium Sir Martin Broughton. Santo Domingo merupakan bagian dari pemilik Budweiser ABV. Aduh, tulisannya kapital kecil kan, gue nggak ngerti itu jadi bacanya gimana. Nggak ada huruf vokalnya lagi, semuanya huruf konsonan. Waduh, ini sama aja kayak lu soal matematika, soalnya hitung-hitungan, jawabannya ABCD-nya huruf, nggak ada angka. Kan bingung ya. Misalkan kayak gini contoh ya. Budi membeli pensil seharga segini. Lalu Budi membeli pulpen 2 biji seharga segini. Tak lupa Budi membeli telur titipan orang tuanya, titipan orang tuanya 10 biji, di mana 1 bijinya harganya segini. Kira-kira, ya nomor kan gini, berapakah total pengeluaran Budi hari ini? Segini, 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan. Tapi ini di pilihannya jawabannya jawabannya gini, A, X, atau jawabannya rumah, sekolah gitu. Pertanyaan apa terusnya? Pertanyaannya, maka habis dari manakah Budi sebelum pulang sekolah kali gitu. Aduh, nih gue udah mulai lemes. Oke, coba kita lihat ada ke ini ya, ke Twitter. Ada apa nih di Twitter? Line Today udah. Coba kita ke Instagram. Di Instagram rilis-rilisan musik ya, padahal kayaknya ini harinya belum deh. Iya, kenapa di Jakarta ternyata lagi hujan ya, dan kayaknya hujannya banjir nih. Tapi ini di mana ya foto temen gue ya? Gokil sih.
Hmm, apa nih, ada berita apa nih? Oh ya, ada teman gue yang ulang tahun. Selamat ya yang lagi ulang tahun. Semoga panjang umur, di umur ini sehat-sehat terus, dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Wah, yang ngeluarin lagu baru nih ada Anet, Fis, Lale Ilmanino, Hi-Fi, Seladara, Chico Jericho, Mahalini, Project Pop, Pusakata. Gila, gokil. Ini biasa kalau kemarin gue musik director, ini sih yang gue iniin apa, yang gue kerjain gitu, cari lagu-lagu baru. Terus wah, dari vokatif nih, nggak sabar bisa kumpul bareng lagi sama keluarga pas lebaran besok. Cielah, ternyata nanti lu nggak kumpul sama keluarga lebarannya, tapi lu sama pacar lebarannya. Alasannya kenapa nggak bisa lebaran sama keluarga, nggak boleh, corona lagi tinggi, udah pada tua, ini nggak dapet tiket juga. Satu kata buat orang yang mukanya lebih cerah daripada masa depan lo, kata Creative Fox. Terus zodiak nih dari Trax FM. Masalah gaji, bikin Real Madrid mundur, transfer Erling Haaland jadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu di bursa transfer musim panas nanti. Haaland diduga kuat bakal meninggalkan Borussia Dortmund. Striker Norwegia itu memang jadi salah satu aset paling panas di bursa transfer. Haaland masih 21 tahun, terbukti bisa mencetak banyak gol di umurnya semuda itu, dan diprediksi akan jadi striker top di masa depan. Ada apa lagi ya? Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak jadi tersangka kasus minyak goreng langka. Wow, kejaksaan. Oh ini, wah, ternyata, aduh, minyak goreng mahal sama langka ternyata gara-gara, aduh, ini entah bener atau ternyata dia cuma dikambing hitam nih. Harus dibaca, ditelaah, jangan ngambil berita dari satu platform aja gitu, harus mendalami ya, takutnya nanti malah jadi fitnah gitu. Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kemendak, oh jadi dari Kementerian Perdagangan di bagian perdagangan luar negeri. Nah ini nih, yang berinisial IWW sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, ditetapkan bersama 3 perusahaan swasta lainnya. Katanya nih, kami menetapkan tersangka 4 orang pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak telah terbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait CPO dan produk turunannya, kata Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tersangka lain berasal dari 3 perusahaan swasta, di antara perusahaan manajer Permata Hijau Group, Wilmar, Multimas, dan PT Musimas. Udah, gue nggak mau beli produk Wilmar. Jadi gitu. Keempat tersangka ditahan di tempat berbeda. IWW dan MPT masing-masing ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Kemudian inisial SMA sama inisial MPT ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oh, Salemba, Jakarta Selatan. Yang satu di Salemba Cabang. Lah gimana ini berita? Oke, lanjut next. Kira-kira udah berapa menit nih? Udah 24 menit ya, 6 menit lagi ngoceh-ngoceh terus ya. Gokil sih. Ternyata minyak langka gara-gara pejabat ini ya. Aduh, lu orang lagi susah, dia lagi masa pandemi, lagi susah, masih aja bisa begini-gini ya, mau tambah kaya. Kok masih ini beritanya. Gue nge-scroll kok udah nge-reload gitu, tapi yang keluar masih ini juga beritanya. Ini nggak ada yang lain gitu. Ini sekarang kalau Instagram ya, yang keluar tuh bukan yang kayak recently orang baru update gitu, tapi yang kayak yang most popular aja keluar. Nanti giliran lu nge-reload lagi, keluar lagi yang tadinya belum keluar di timeline atau yang belum lu lihat gitu kan.
Dia dari mana lagi sih berita-berita nih? Biasanya gue cari ya di Twitter gitu kan. Oh, di Netflix nih ada seperti seperti rindu, dendam juga harus dibayar tuntas gitu kali ya. Itu gue udah nonton, gila, gokil, bagus sih. Gue ini aja tuh lirih, kenapa yang ceweknya bisa kayak gitu ya, ternyata bisa gitu. Jadi istilahnya cowoknya tahu nggak bisa punya anak, ternyata istrinya hamil gitu kan sama cowok lain. Ya Allah, sedih banget sih gue jadi cowoknya tuh. Yang ceweknya juga kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa sih cewek-cewek zaman sekarang? Tadi ibu-ibu lagi orang salat tarawih, ini lagi bagus loh, lagi mau ngadep Tuhan, sembahyang nanti berdoa rezeki keluarga banyak gitu kan. Oh, tapi malah begini. Oke, mungkin that's it, segitu dulu aja di udah menit ke 25 nih ya. Thank you so much. Semoga kuat puasanya, tinggal beberapa jam lagi. Kira-kira kamu buka puasa pakai apa nih hari ini? Kabarin dong gue. Oh ya, kayak gue nih, gue kan biasanya suka banget makan es kelapa ya. Cuman di Padang ini es kelapanya tuh gak ada yang kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan es kelapanya 5.000 gitu kan, bisa di plastik gitu. Jadi kayak dia udah ngupas semua kelapanya, udah dicampur es batu, mungkin ditambah air dikit kali ya. Terus udah beli 5.000 bisa diplastikin. Cuman di sini kelapanya tuh harus yang kayak satu bulat gitu, dan kayaknya nggak dikasih gula juga gitu. Jadi bener-bener kelapa murni utuh gitu. Dan harganya nggak murah juga, fix di atas 5.000 dong kalau utuh tuh. Ternyata gue kemarin lihat ada yang jual kelapa utuh tuh 8.000. Makanya gue akhir-akhir nggak enak banget kalau puasa di Padang ini. Dan satu lagi nih, gue kan pernah merasakan puasa di Jogja ya. Di Jogja itu enak banget, apalagi buat kita nih mahasiswa ya. Istilahnya lu kalau nggak punya duit ya, lu ke masjid aja sholat maghrib gitu. Lu buka di sana, itu orang-orang udah pada ngasih makan. Jadi istilahnya nih, masjid di komplek gua gitu, di RW 18. Nah dia pas lagi buka puasa, buka nih, siapa yang mau ini ngisi slot buat ngisi takjil. Ya mungkin gue puasa hari ke-10 keluarga Bapak Rehan mau ngisi nih sedekah takjil, nanti lu tinggal tulis lu mau ngasih menunya apa gitu kan. Enak-enak banget, kadang bakso, kadang sate, pokoknya enak deh, nggak ngerti lagi, ada soto. Terus juga lu di situ nggak cuma makan berat, pasti minimal nih udah pakai ada dua nih, air putih sama teh manis gitu. Terus mungkin nanti ada kurma gitu-gitu kan. Nah makan beratnya kayak gitu enak banget. Kadang keluarga itu kayak udah manggil aja tukang soto gerobakan gitu. Jadi tukang sotonya tuh pas mau maghrib dia ngelayan ini nyiapin mangkok-mangkok gitu, porsi-porsi gitu. Enak banget. Kalau di Padang nih agak susah, dia tuh di masjidnya nggak ada kayak gitu-gituan. Jadi sangat tidak sejahtera di sini anak kosan. Makanya Jogja itu selain istimewa, dia memuliakan anak kosan banget, mahasiswa. Makanya cocok dibilang jadi kota pelajar ya. Makanya adik gue aja, karena mungkin dia gara-gara gedenya kan di sana ya, dia ngabisin SMP SMA-nya di Jogja gitu. Dia emang jadi pengennya tuh hidupnya nanti entah udah kerja atau apa di Jogja aja. Sedangkan gue yang ngabisin masa remaja gue di Bekasi gitu. Misalnya gue SMP di Bekasi, tinggal di Bekasi, SMA. Nah gue maunya SD gue juga di Bekasi, maunya gue ya udah gue tinggal di Bekasi aja gitu kan. Tuh ada nggak sih yang udah bikin penelitian atau buku kayak gitu, ngaruh nggak sih? Itu menurut gue sendiri kayak gitu. Jadi di mana lu grow up atau misalnya lu menghabiskan waktu lu dari kecil untuk tumbuh gitu menjadi seorang yang kita anggap dewasa lah gitu kan. Kalau misalnya kuliah kan udah dewasa ya, lu pasti kecenderungan untuk lu menghabiskan masa ya hidup lu, masa tua lu pasti di tempat itu juga. Makanya kebanyakan mungkin orang-orang tua, istilahnya kakek nenek gue gitu, dulu dia bilang udah mau di Padang aja, di kampung aja. Mungkin gara-gara dia dulu gedenya juga di kampung, dia meninggalnya juga mau di kampung gitu. Jadi nggak nyaman dia tinggal sama anak-anaknya yang udah ngerantau di Jakarta.
Nah tapi sayangnya kayak nenek gue tuh nggak kesampaian kayak gitu. Nenek gue meninggalnya di Jakarta, dan dimana juga dulu nenek gue tuh kerja di Jakarta jadi perawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Nah alhamdulillah di gue juga bisa nerusin nih, jadi nerusin bidangnya nenek gue lah, jadi perawat gitu kan. Nah terus kakek gue juga nggak bisa meninggal di kampung. Nggak tahu deh sebenarnya kakek gue nih request apa enggak gitu dia mau meninggal di kampung. Kalau nenek gue tuh request dia mau di kampung aja gitu. Nah sedangkan kalau kakek gue tuh dia katanya dulu waktu dia zaman muda dia tuh emang di Jogja, entah dia dagang atau gimana gitu. Gue kurang banyak juga ceritanya. Cuman kakek gue ini akhirnya ya udah dia meninggal juga di Jogja gitu. Ih gila sungguh, ini ya ini Tuhan banget, rencana Tuhan banget. Gue nggak tahu deh ini udah ada bukunya atau misalnya udah ada teorinya benar atau enggak ya. Atau gue satu-satunya nih yang ngomong kayak gini. Nah gue juga sama adik gue kayak gitu, jadinya kita tuh pengen tinggal atau kerja menghabiskan hidup nanti bisa dewasa di tempat dimana kita dulu kecilnya di situ. Gue di Bekasi, adik gue di Jogja. Yang kasihannya adalah kalau kata adik gue tuh udah bilang, nggak tahu ya dia mungkin masih kecil pikirannya atau gimana, dia bilang nggak apa-apa, adik gue manggil gue udah rumah di Bekasi buat udah aja dirawat aja di situ, nggak apa-apa, jangan sampai dijual, pokoknya nggak boleh gitu, mungkin karena kenangannya gitu. Sedangkan adik gue nanti dia mau beli rumah sendiri di Jogja, mungkin karena di Jogja rumah dia pikir mungkin murah gitu, makanya dia mau beli rumah di Jogja aja. Dan dia mungkin mau beli rumah, gue pikir sih kalau gue mau beli rumah di Jogja gue nggak mungkin yang wawah gitu, gue emang sederhana gitu, yang teristimewa Jogja gitu. Kalau misalnya lantainya pakai ubin lama tuh makin wah gitu, makin Jogja banget gitu. Itu sih ya. Wih, udah jam 5 ternyata. Gue juga ngetik udah sampai udah 32 menit nih. Thank you banget yang udah dengerin, yang udah yang udah komen. Jangan lupa dengerin terus buat next episode-nya. Doain gue juga, semoga gue bisa konsisten tiap hari ngetek. Kalau misalnya gue udah mulai nggak upload nih udah lama, lu komen aja, lu cari aja sosial media gue, lu DM ya, omelin gue ya. Thank you semuanya teman-teman, semoga lancar puasanya dan sehat terus ya. Dadah, bye bye.